Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Duri-Duri Pemulihan. Bacaan Alkitab terdapat dalam Lukas pasal 19 ayat 10 yang berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara, pengampunan Tuhan adalah tema yang sangat menonjol dalam Alkitab. Ingat kisah mengharukan si anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Bagaimana sang ayah memeluk si bungsu dengan penuh sukacita. Ada luapan cinta di sana. Segala dosa dan kekotoran si anak hilang tidak diingatnya lagi. Anakku yang hilang telah kembali, katanya. Cinta sang ayah dalam kisah tersebut adalah cinta Tuhan. Sambutan sang ayah adalah sambutan Tuhan. Pelukan sang ayah adalah pelukan Tuhan, dan si anak hilang adalah para pendosa, kita semua yang datang kepada Tuhan. Atau kisah tentang Sakeus dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10. Ia adalah seorang pemungut cukai. Orang banyak membencinya setengah mati, menghindarinya dan menganggapnya sebagai pendosa kelas kakap. Tetapi kepadanya Tuhan Yesus justru berkata, "Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu." Menumpangnya Tuhan Yesus di rumah Sakeus tidak sekedar menumpang, ada makna yang lebih dalam dari itu, yaitu penerimaan dan pengampunan. Ya, memang atas nama norma dan agama manusia bisa saja menolak, menista atau bahkan menghukum seorang pendosa. Tetapi di dalam Tuhan selalu tersedia penerimaan dan pengampunan. Kasih setia Tuhan melampaui pikiran manusia. Rahmat dan kebaikan Tuhan melampaui batas-batas norma dan agama. Seperti kepada Sakeus, seperti itulah sikap Tuhan kepada para pendosa, kepada kita semua, hingga pemulihan pun terjadi. Namun saudara, kita harus hati-hati. Ada duri-duri dalam pemulihan Tuhan ini. Duri-duri yang tidak hanya bisa menghambat, tapi juga bisa menghancurkan. Duri pertama adalah dari orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai polisi iman. Mereka adalah orang yang sangat peka dengan keburukan orang lain, tapi menutup mata terhadap keburukannya sendiri. Mereka mencemooh, mencibir, menghina, merendahkan, menudingkan jari telunjuk kepada orang lain yang tergelincir ke dalam lembah dosa, padahal mereka sendiri tidak bersih dari dosa. Kepada orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus berkata, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7. Sesungguhnya tidak ada kesalahan yang lebih buruk selain ketika kita sibuk mengurusi kesalahan orang lain dan lupa dengan kesalahan sendiri. Duri yang kedua adalah dari dalam diri kita. Ketika kita merasa begitu hina, kotor, sangat tercela dan nista, kita menghakimi dan menghukum diri kita sendiri. Seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki diri, bagaikan gelas yang sudah remuk berkeping-keping. Lalu kita hidup dalam keterlanjuran, terlanjur kotor sekalian saja berbuat kotor, terlanjur tercela sekalian saja berbuat tercela. Padahal pikiran kita bisa membentuk siapa dan bagaimana diri kita. Kalau kita terus berpikir bahwa kita ini kotor, hina, tercela, maka jadilah kita benar-benar kotor, hina dan tercela, sehingga kita pun semakin jauh terjerembab ke dalam lumpur dosa. Lalu bagaimana? Tidak ada cara lain. Kita harus mengalihkan hati kita dari cemoohan dan penolakan orang lain terhadap diri kita kepada pengampunan dan penerimaan Tuhan. Dari pikiran dan perasaan kita yang negatif kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan itu Maha Kasih. Kasih-Nya tidak terbatas, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari langit. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengampun. Daud merasakan betul arti dipulihkan.
Pada suatu masa hidupnya, Daud pernah terjerumus ke dalam dosa yang begitu kelam. Itu bisa kita baca dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 27. Kasih dan kebaikan Tuhanlah yang mengangkatnya kembali dari keterpurukan karena dosanya itu. Maka Daud pun bermazmur. Dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12, Daud berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.